Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer. Hari ini saya akan coba share materi tentang sistem tata udara. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Pertama, kita akan coba menentukan parameter-parameter yang terjadi pada udara. Kedua, kemudian kita akan plot parameter tersebut ke dalam diagram psikometrik. Ketiga, menentukan kapasitas koil pendingin. Dan terakhir, menentukan kapasitas heater. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pada sistem tata udara terdiri dari 4 macam siklus. Pertama ada siklus udara, kedua ada siklus air pendingin, ketiga ada siklus air kondenser, dan keempat ada siklus refrigerasi. Nah, tidak semua sistem tata udara atau peralatan tata udara memiliki keempat macam siklus tersebut. Nah, hanya sistem tata udara sentral yang memiliki keempat macam jenis siklus tersebut. Nah, pada video kali ini, saya akan coba mengulas satu jenis siklus, yakni siklus udara. Nah, berikut adalah skematik dari sistem tata udara. Nah, di sini ada ruangan. Ruangan memiliki temperatur dan RH sesuai dengan ruangan, sesuai dengan jenis ruangannya dan target yang diinginkan di dalam ruangan. Nah, umumnya ini adalah parameter yang sering diketahui. Temperaturnya 23, RH-nya 50%. Nah, untuk luas ruangannya sebesar 320 meter persegi atau 16 meter kali 20 meter, ini cukup luas, dan tingginya 3 meter hingga volumenya 960 meter kubik. Nah, ruangan ini perlu didinginkan oleh suatu peralatan tata udara. Nah, pada sistem yang cukup besar biasanya digunakan peralatan tata udara, yaitu air handling unit atau AHU. Jadi unit pengolah udara. Jadi udara yang masuk ke dalam peralatan ini akan diolah dengan cara dilakukan penyaringan dari kotoran, yakni dengan menggunakan filter sebagai bagian dari equipment dari peralatan AHU tersebut. Lalu ada cooling coil atau evaporator. Evaporator ini nantinya berfungsi untuk mendinginkan dan mengurangi kadar uap air dari sini. Nah, lalu ada heating coil atau heater. Heater ini berfungsi untuk memanaskan udara sesuai dengan target suhu yang kita inginkan. Nah, lalu ada blower atau fan. Nah, blower ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan udara hasil dari pengolahan dari peralatan HU. Lalu ada garis yang berwarna biru, ini adalah ducting supply. Jadi saluran udara yang akan dikirimkan nanti ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan, udara dingin tersebut akan menyerap panas di dalam ruangan. Nah, lalu setelah itu ada instalasi ducting lagi yang akan balik ke AHU. Nah, ini disebut dengan return air atau udara balik dengan presentasi tertentu. Dan terakhir ada garis yang berwarna hijau, ini adalah outside air atau press air. Nah, udara balik dari ruangan ini nantinya akan bercampur dengan udara luar dengan presentasi tertentu. Lalu akan disaring oleh filter kotoran-kotorannya, lalu akan didinginkan udara tersebut oleh evaporator dan dipanaskan oleh heating coil, lalu didistribusikan lagi melalui blower. Nah, pada video kali ini, kiranya ada 4 tujuan yang akan kita bahas. Pertama, kita dapat menentukan parameter-parameter udara pada sistem tata udara. Nah, yang kedua, memplot parameter-parameter udara tersebut ke dalam suatu diagram psikometrik. Ketiga, menentukan kapasitas cooling coil. Keempat, menentukan kapasitas heating coil atau heater.
Nah, mungkin di sini ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan. Nah, asumsi pertama itu ada nilai SHF. SHF itu adalah sensible heat factor. Nah, ini nilainya ini dari mana? Nah, sebetulnya nilai ini kita peroleh dari hasil perhitungan cooling load manual atau cooling load calculation, baik bisa melalui aplikasi atau manual. Nah, biasanya SHF ini adalah perbandingan antara beban sensibel di dalam ruangan dengan beban sensibel dan total, atau beban sensibel dan laten atau total. Nah, nanti ketemu berapa SHF-nya. Nah, lalu yang kedua ada temperatur coil pendingin atau ADPC. Nah, asumsinya 6 derajat Celcius dan 100% RH. Nah, mestinya nilai ADPC ini tentunya kita mesti mempertimbangkan apa yang disebut dengan bypass factor atau faktor udara tersebut tidak menyentuh coil. Nah, si ADPC ini sebetulnya harus mempertimbangkan bypass factor, nilai supply air, dan nilai dari leaving air atau setelah coil ini. Nah, lalu asumsi yang ketiga adalah pertukaran udara setiap jam 10 kali per jam. Nah, tentu ini juga tergantung dari ruangannya, kebutuhan ventilasi dan kebutuhan ACH totalnya. Nah, mari kita lihat dari skematik ini. Nah, ada temperatur udara luar atau outside air. Nah, misal di dalam perhitungan ini kita berikan nilai untuk jumlah atau persentase dari outside air sebesar 20% dari total udara yang akan disuplai. Nah, temperatur udara luar yaitu 33 derajat Celcius dan RH 63,1%. Nah, ini sesuai dengan SMI 03-6390-2011 tentang konservasi energi sistem tata udara. Mungkin saya ngacunya ke sana ya. Nah, lalu ada udara dari ruangan. Nah, dari ruangan yang balik atau return air, nah persentasenya 80%. Berarti 20% di dalam ruangan itu kita asumsikan terbuang secara alami, ataupun ruangan ini menjadi positive pressure karena jumlah udara supply itu lebih besar daripada jumlah dari return airnya. Nah, temperatur ruangan itu 23 derajat Celcius dan RH 50%. Nah, lalu nanti akan udara balik ini yang persentasenya 80% ini akan bercampur dengan udara dari luar. Nah, sebelumnya tentunya akan melewati filter terlebih dahulu, menyaring udara dari kotoran. Nah, lalu setelah udara tersebut bercampur, 80% return air dan 20% udara luar akan masuk ke coil pendingin. Nah, di sini akan terjadi proses pendinginan dan dehumidifikasi atau proses penurunan temperatur dan pengurangan kadar uap air. Nah, lalu di sini ada heating coil. Nah, di heating coil ini terjadi pemanasan sensibel. Jadi yang berubah hanya temperaturnya saja, dan rasio kelembabannya itu tidak berubah atau kadar airnya tidak berubah. Nah, kita asumsikan temperatur supply-nya itu sebesar 15, bisa 15 atau 16 ya, terserah. Tetap 15 derajat. Nah, lalu di sini tadi udah ditentukan nilai SHF-nya 0,75 dan ACH-nya 10 kali per jam. Nah, coba kita lihat di dalam ruangan, target RH-nya itu 50% dan SHF-nya itu 0,75. Artinya presentase beban sensibel di dalam ruangan itu 75%. Sedangkan beban latennya itu sebesar 25%. Nah, RH di sini cukup rendah. Nah, mungkin salah satu alasan mengapa diperlukan heater adalah untuk memperoleh nilai
kelembaban atau kadar uap air yang lebih rendah. Nah, sebetulnya sistem tersebut akan lebih efektif untuk mengontrol kelembaban atau kadar uap air menggunakan perawatan dehumidifier. Nah, namun mungkin kebanyakan alat tersebut dirasa cukup mahal. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah menggunakan heater untuk memperoleh nilai rasio kelembaban atau kelembaban relatif sesuai dengan target di dalam ruangan. Nah, oke, kita hitung saja langsung. Nah, langkah pertama kita hitung dari nilai debit udara. Nah, dari sini. Ini kan sudah diketahui nilai ACH-nya itu 10 kali per jam. Artinya pertukaran udara di dalam ruangan itu terjadi sebanyak 10 kali dalam setiap jam. Nah, ada volume ruangannya sebesar 960 meter kubik. Untuk menghitung nilai debit udara, kita bisa kalikan saja nilai ACH. ACH-nya itu 10 dikali volume ruangan. Nah, ini kan satuannya masih meter kubik per jam. Nah, kita konversi saja ke dalam CFM. Ya, ini dibagi 3600 dikali 2118,88. Nah, ini hasilnya adalah CFM. Nah, otomatis suplai R yang ada di sini juga sama, sebesar 5650. Nah, presentase udara luar yaitu 20%, maka debit udaranya itu adalah 5650 dikali 20%. Nah, 1130 CFM. Nah, yang return air itu persentasenya 80%. 5650 dikali 80%. Banyak 4520 CFM. Nah, lalu dari parameter-parameter yang sudah diketahui, temperatur dan RH-nya, nah kita bisa bantu menghitung menggunakan diagram psikometrik. Ini adalah salah satu contoh ya aplikasi yang membantu dalam plotting diagram psikometrik. Nah, kita tentukan tadi nilai udara luar. Udara luar udah diketahui, temperaturnya 33 dan RH-nya 63,1. Nah, maka kita plot adanya di titik sini. Nah, dengan rasio kelembabannya itu sebesar 20,22 gram per kilogram. 20,22 gram per kilogram. Nah, ini kenapa kita tulis yang paling penting untuk perhitungan nanti di sini adalah temperatur dan rasio kelembaban atau satuannya gram per kilogram. Nantinya si temperatur ini digunakan untuk menghitung beban sensibel dan rasio kelembaban ini nantinya akan digunakan untuk menghitung beban laten. Jadi dua parameter ini yang wajib diketahui untuk setiap titik. Nah, lalu ada temperatur ruangan. Temperatur ruangan 23 sama 50% RH. Temperatur ruangan RA ininya 23 dan RH-nya 50%, cukup rendah. Nah, di plot adanya di titik sini dengan rasio kelembaban sebesar 8,78. Nah, 8,78 gram per kilogram. Otomatis di sini juga sama nilainya, nilai rasio kelembabannya. Lalu di titik mana lagi yang perlu kita hitung? Nah, udah ya. Nah, langkah selanjutnya kita plot nilai SCF ini ke dalam diagram psikometrik untuk menentukan nilai ADVR atau titik pengembunan udara di dalam ruangan. Nah, langsung saja kita plot SHF-nya. SHF dari RA ke 0,75. Nah, kita bisa lihat plotting sendiri nih ada di titik mana. Ini 8,89, sekitar 8,2an, 8,2 sama 100% RH.
Ini titik ADPR 8,2 dengan RH-nya 100%. Nah, ada di sini. Coba kita cek satu kali lagi apakah benar. Ada titiknya dari sana 0,75. Ya, oke, cukup. Nah, langkah selanjutnya kita bisa langsung mencari nilai ini nih. Kita bisa langsung mencari nilai titik pencampurannya di berapa derajat sama berapa rasio kelembabannya. Kalau menggunakan aplikasi ini mungkin cukup gampang ya untuk mencari nilai MA. Kita tulis MA di sini, mixing air. Nah, sininya prosesnya itu adalah proses air mixing. Dari mana? Ya dari RA, dari OA, dari outside air dengan return air. Nah, outside air-nya tadi berapa? 20%. Return air-nya tadi berapa? 80%. Ya, kita langsung plot. Nah, kita bisa langsung plot di sini titik MA. Jadi 20%-nya di sini. Kalau setengah, kalau 50% kan di tengah-tengah. Kalau dia 40% mungkin di sini, 60% di sini, dan 80% di sini. Dan kalau misalkan full press air, maka titiknya tentunya ada di titik OA. Nah, kita lihat berapa nilai MA. Nah, MA itu nilainya sebesar 25 derajat Celcius sama rasio kelembabannya 11,1. 25 sama 11,1. Jadi di sini 25, sini 11,1. Nah, setelah itu kita plot lagi yang sudah diketahui. Ini ada ADPC, asumsi yang sudah diketahui. ADPC sebesar 6 derajat Celcius. Nah, 6 derajat Celcius ini ya kenapa di 6 derajat Celcius? Ya untuk mendapatkan nilai nantinya rasio kelembaban yang cukup rendah. Kita plot 6 derajat sama 100%. Ini ada ADPC 6 derajat sama 100%. Nah, adanya di titik sini. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas koil adalah perubahan entalpi dikali dengan debit antara MA ke LA. Nanti titik LA ada di mana? Kita sambungkan dulu saja untuk masing-masing prosesnya. Nah, si ADPC ini nyambungnya kemana nanti? Nah, nyambungnya ke DPE, ke MA. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi MA ke ADPC, lalu ada ADPR. Nah, si ADPR ini ke RA. Nah, seperti ini. Nah, titik perpotongan antara MA sama dengan ADPC dan ADPR ke RA itu ada titik yang namanya dengan living air. Nah, living air itu di sini. Living air. Nah, berapa? Ya, kita lihat aja di 2009. Ini kira-kira ada di 9,6. 9,6 saya lihat nih. Ini kan 9, ini 10. Ya, titik-titik di sini sekitar, kita masukkan saja titik LA di sini. LA living air 9,6 sama WB-nya berapa ya? Sini temperatur wet bulb-nya sekitar coba kita samakan saja 9,6 ada di mana? Oh, masih jauh dari tempatnya. 6 WB yaitu sorry oh ininya 10,6 sorry 10,6 ini kan di sini 10,6. Nah, 10,6 sama 9,6 di sini kan ini kan temperatur wet bulb
Yang dari bawah kan temperatur berapa? Yang 10 ini ya, sini nih. 10 ini sejajar dengan ini. Nah, maka LA titiknya ada di 10,6 sama 9,6. 10,6, maka tulis di sini 10,6 dan rasio kelembabannya sebesar berapa di sini? 7,004. 7,04 gram per kilogram. Nah, lalu untuk mencari nilai rasio kelembaban dari titik SA, nah kita asumsikan nilai SA-nya 15 derajat. Nah, ini sama, rasio kelembabannya sama. Nah, ini juga kita lihat tuh dengan 15 derajat sama 7, kita plotting aja tuh titik SA. 15 sama 7,004. Ini ada SA 15 sama rasio kelembabannya 7,04. Kita plot titiknya ada di mana? Nah, titiknya ada di sana. Kita bisa tarik garis aja dari titik LA ke SA. Nah, LA ke SA. Nah, seperti ini. Baru dari titik SA kita tarik ke titik RA. Nah, tadi tinggal masukkan nilai SA-nya tadi berapa. SA temperatur dry bulb-nya 15, RH-nya 66,2. Nah, di sini 66,2. 66,2 dengan rasio kelembabannya masih sama dengan di sini. Nah, nanti tadi ADPC belum kita tulis nilai rasio kelembabannya berapa yang ADPC. 5,82. Ini W, rasio kelembaban. Nilainya tadi berapa? 5,82. Terus aja di sini berapa? 5,82 gram per kilogram. Nah, titik-titik parameter udah ada, udah kita ketahui masing-masing. Nah, ADPR tadi belum kita tulis tuh. ADPR berapa tadi? ADPR rasio kelembabannya 6,77, temperaturnya 8,2. Nah, kita tulis di sini 8,2. 8,2 derajat Celcius. Nah, jadi proses skematik sistem tata udara dari contoh perhitungan ini dengan sistem seperti ini, kita bisa lihat sesuai dengan psikometrik yang di sini. Nah, jadi kalau kita jelaskan di sini bagaimana, nah di sini ada temperatur outset, temperatur udara luar, di sini ada titik temperatur ruangan. Nah, kan ada persentase tuh berapa debit returnnya, berapa debit outset F-nya. Nah, dengan persentase outset at 20% dan RA-nya 80%, maka titik missingnya itu ada di sini, di titik MA. Ya, lebih dekat ke RA karena persentase RA lebih tinggi. Nah, lalu dari titik MA ini akan masuk ke coil. Nah, di sini yang dimaksud dengan kapasitas pendingnya itu dari titik MA ke titik LA. Nah, titik LA dari MA itu akan langsung ke titik pengembunan coil. Nah, bypass faktor di sini ada di titik LA ke ADPC, disebut dengan bypass faktor. Nah, dari RA, dari titik LA, dari living air, dari keluar evaporator, dia akan masuk ke heating coil atau heater.
didinginkan hingga ke titik SA. Nah, baru dari titik SA ini akan masuk ke ruangan untuk mendinginkan beban-beban yang ada di dalam ruangan dengan temperatur yang rendah tadi 14 derajat. Nah, lalu kita hitung berapa kapasitas coil. Nah, kita ada dua tuh, ada beban sensibel, ada beban laten. Nah, untuk menghitung beban sensibel, kita bisa menggunakan rumus menggunakan rumus sensibel 1,23 dikali 3,41. Ini hanya hanya koefisien dikali jumlah CFM dikali 0,47. Koefisien juga untuk mengkonversi dari CFM ke LVS nanti dikali perubahan temperatur dari mana? Ya dari antara sini ke sini, dari MA 25 ke 10,6. Nah, kalau laten itu 3,01 dikali 3,41 dikali CFM kali 0,47 dikali rasio kelembaban. Perubahan dari 11,1 ke 7,04. Jadi kita bisa lihat di 1,23 dikali 3,41 dikali F13 dan CFM supply-nya 5650, CFM dikali 0,47 KLPS dan perubahan temperatur dari 25 ke 10, maka nilainya itu sebesar 160.397. Sama untuk laten juga 3,601 dikali 3,41 dikali debit udara CFM dikali 0,47 dikali perubahan rasio kelembaban dari 11,1 ke 7,04. Nah, diperoleh sebesar 110.667. Nah, maka totalnya itu sebesar 271.064. Nah, kalau misalkan TTR biasanya TR kami untuk sistemnya GT itu sekitar 22 TR total refrigerasi. Ya, mungkin ini kita bisa pilih ke yang 300.000 lah, ke 300.000. Lalu untuk menghitung beban untuk menghitung kapasitas coil atau heaternya, kita bisa menggunakan sensibel saja 1,23 dikali CFM dikali 0,47 dikali perubahan temperatur. Ingat ini satuannya watt. Kalau yang atas itu satuannya BTU per hour. Nah, 1,23 dikali debit udara supply ya 100% dikali 0,47 dikali perubahan dari titik SA ke LA. Nah, sorry, ini harusnya pakai rumus biar kelihatan. Dari titik SA dikurangi LA. Tapi ini semua hilang. Nah, seperti ini. Jadi sekitar 18% lah. 18% kapasitas si heating coil bandingkan dengan kapasitas cooling coil total. Ya, mungkin kalau kita pilih di sini bisa pilih sekitar 15 kW lah, 15 kW. Ini 300.000 atau 22,2 TH. Itu parameter perimeternya sebesar 850 lah, sekitar 850 BTU per hour per meter perseginya.